warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Tetap semangat belajar di rumah ya. Oke, kita bertemu lagi dalam kesempatan kali ini. Ustazah Laili akan menjelaskan pelajaran ketiga dari mata pelajaran akidah. Ada yang sudah tahu? Pelajaran ketiga yakni iman kepada kitab-kitab Allah. Sebelum Ustazah jelaskan tentang iman kepada kitab-kitab Allah, Ustazah akan menyampaikan satu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Muslim. Nah, di dalam hadis tersebut Abu Umamah Al-Bakhili berkata, "Aku mendengarkan Nabi Muhammad SAW bersabda, bacalah Al-Quran, karena ia akan memberikan syafaat di hari kiamat kelak untuk para pembacanya." Nah, jadi anak-anak, dari hadis ini sudah jelas ya bahwasanya barang siapa yang selalu membaca Al-Quran atau yang bisa membaca Al-Quran itu nanti pada hari kiamat akan mendapatkan syafaat. Syafaat itu apa? Syafaat itu adalah pertolongan. Nah, anak-anak, kita mulai saja ya penjelasan dari iman kepada kitab-kitab Allah. Oke. Kalian masih ingat nggak rukun iman itu ada berapa? Tentunya ada 6. Nah, iman kepada kitab-kitab Allah termasuk ke dalam rukun iman yang ketiga. Iman kepada kitab-kitab Allah ini tentunya kita harus meyakini dan percaya dengan sepenuh hati bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan kitab-kitabnya kepada nabi atau rasul pilihan. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 5, Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin, yang artinya kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Nah, sebagai manusia anak-anak, sebagai ciptaan Allah, kita harus benar-benar tahu dan benar-benar meyakini di dalam hati kita bahwasanya Allah memang menurunkan kitab-kitabnya. Nah, di sini kenapa bahasa kitab itu ada kitab-kitab? Karena kitab-kitab Allah itu lebih dari satu. Ya, kitab-kitab Allah itu ada 4. Nah, apa saja kitab-kitab Allah itu? Yang pertama ada kitab Taurat, yang kedua ada kitab Zabur, yang ketiga adalah kitab Injil, yang keempat ada kitab Al-Quran. Sekarang akan kita bahas kitab yang pertama ya anak-anak, yakni kitab Taurat. Kitab Taurat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Di dalam kitab Taurat itu isinya tentang keyakinan untuk menyembah Allah dan juga larangan menyembah berhala. Kitab Taurat ini menggunakan bahasa Ibrani. Ibrani itu artinya syariat atau perintah. Selain di dalam kitab Taurat tadi menerangkan tentang keyakinan kepada Allah, di situ juga dijelaskan bahwasanya suatu hari nanti umat manusia akan kedatangan Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul terakhir. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 53 Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa id ataina Musal kitaba wal furqana la'allakum tahtadun, yang artinya, dan ingatlah ketika kami menurunkan atau memberikan kepada Musa kitab dan Furqan agar kamu memperoleh petunjuk. Nah, untuk yang kedua yakni kitab Zabur. Kitab Zabur artinya adalah tulisan. Kitab Zabur ini diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Nah, di dalam kitab Zabur ini tentunya isinya berbeda dengan kitab Taurat, kitab yang sebelumnya turun. Oke. Di dalam kitab Zabur ini isinya tentang beberapa zikir dan juga pengajaran, ada juga hikmah. Untuk yang ketiga adalah kitab Injil.
Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Nah, kitab Injil ini menggunakan bahasa Yunani. Di dalam bahasa Arab, Yunani itu al-bisyarah, yang artinya kabar gembira. Nah, anak-anak, kitab Injil ini berisi tentang pembenaran atau memperkuat ajaran-ajaran dari kitab sebelumnya, yakni kitab Taurat dan juga kitab Zabur. Dan yang keempat, yang terakhir adalah kitab Al-Quran. Tentu saja kita semua sudah tahu ya, bahwasanya Al-Quran itu diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW dalam kurun waktu berapa anak-anak? Dalam kurun waktu 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Yang paling mudah kita mengingat 23 tahun. Oke. Kitab Al-Quran ini adalah mukjizat terbesarnya Nabi Muhammad yang terdiri dari 30 juz dan 114 surat. Berikut adalah hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah. Yang pertama, menyadari bahwa Allah sangat sayang kepada kita, sehingga harus banyak bersyukur. Yang kedua, selalu melaksanakan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Yang ketiga, mengetahui kebesaran dan keagungan Allah melalui kitab-kitab yang diturunkannya. Nah, anak-anak, itu tadi penjelasan dari Ustazah tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Baik, bisa kita simpulkan bahwasanya kitab Allah itu lebih dari satu ya. Ada berapa? Ada 4. Yang pertama adalah kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa. Kemudian yang kedua ada kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud. Yang ketiga ada kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa. Dan yang terakhir atau yang keempat adalah kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Terima kasih anak-anak, semoga video ini bisa memberikan manfaat kepada kalian semua. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.